Di Kahyangan, hiduplah seorang dewa tampan bernama Guru Minda, putra dewa yang sakti. Namun karena hatinya gelisah dan banyak bersikap angkuh, ia dijatuhi hukuman oleh para dewa, diusir dari Kahyangan, dan diturunkan ke bumi dalam wujud lutung, seekor monyet hitam. Hanya jika ia mau belajar rendah hati dan menolong manusia yang tertindas, barulah ia bisa kembali pada kemuliaannya. Di bumi, di sebuah kerajaan di tanah Sunda, hiduplah seorang putri bernama Purbasari Ayuwangi. Ia terkenal lembut, baik hati, dan dicintai rakyat. Namun kakaknya, Purbaretasari, dengki karena takut kekuasaannya hilang. Dengan tipu daya dan fitnah, Purbaretasari membuat seolah-olah Purbasari terkena penyakit kulit, lalu menuduhnya terkena kutukan. Raja yang termakan fitnah mengasingkan Purbasari ke hutan. Di hutan itulah Purbasari hidup sebatang kara. Suatu hari, seekor lutung hitam datang mendekat Purbasari. Tidak jijik, tidak takut, justru menyayanginya seperti sahabat sendiri. Ia memberi makan, mengajak bicara, dan menganggap lutung itu sebagai satu-satunya teman di tengah penderitaannya. Tanpa sepengetahuan Purbasari, lutung Kasarung diam-diam menggunakan kesaktian dewa yang masih tersisa dalam dirinya. Ia memohon pada alam tanah yang gersang berubah subur. Hutan yang sepi berubah penuh hewan buruan, dan air keruh berubah menjadi telaga jernih. Purbasari bisa mandi di telaga itu, dan perlahan penyakit kulit di tubuhnya pun sembuh. Bahkan, kecantikannya semakin bersinar. Kabar keindahan hutan tempat Purbasari tinggal sampai juga ke telinga kerajaan. Suatu hari, Purbaretasari datang bersama para pengawal dan para pangeran pelamar. Ia terkejut melihat adiknya sudah kembali cantik dan hidup makmur di tengah hutan. Hatinya makin panas. Ia kemudian menantang Purbasari dalam berbagai hal siapa yang menang. Dialah yang pantas menjadi putri utama. Purbaretasari menunjukkan rambutnya yang panjang, pakaian bagus, dan calon suami tampan. Purbasari hanya tersenyum dan menunjuk lutung Kasarung sebagai teman yang setia. Purbaretasari menertawakan adiknya. Masak calon pendampingmu hanya seekor lutung? Namun, saat tantangan sampai pada siapa yang memiliki pendamping paling mulia, lutung Kasarung berjalan maju. Ia menatap langit, dan seketika cahaya turun menyelimutinya. Dalam sekejap, wujud lutung itu berubah menjadi sosok dewa tampan bercahaya Guriminda, putra dewa. Purbaretasari pucat, Purbasari hanya bisa menatap tak percaya. Sang dewa berkata bahwa ia turun ke bumi untuk menolong mereka yang tertindas, dan bahwa hati Purbasari yang tulus telah mematahkan kutukan yang menimpa dirinya dan juga sang dewa. Fitnah Purbaretasari di masa lalu dibongkar, keserakahannya menjadi jelas di depan semua orang. Purbasari dipulihkan sebagai putri utama, bahkan kelak menjadi pemimpin yang dicintai rakyat. Sementara Guruminda, meski bisa kembali ke Kahyangan, memilih tinggal di bumi untuk mendampingi Purbasari.